Selamat siang, Dok. Perkenalkan, saya Citra dari grup B Tutor 10, NPM 255. Hari ini saya akan menjelaskan anatomi dari abdominal wall, inguinal region, dan juga peritoneum. Yang pertama dimulai dari anatomy of abdominal wall. Nah, di sini abdomen sendiri merupakan bagian antara toraks dan pelvis yang bersifat fleksibel dan juga dinamis. Abdominal wall sendiri berfungsi sebagai lokasi dari organ-organ pencernaan, sistem urogenital, dan juga limpa. Nah, abdominal wall ini bisa dibagi menjadi 9 regio dan juga 4 kuadran, di mana terdapat 9 regio itu digunakan untuk menggambarkan lokasi organ, nyeri, atau kondisi patologis, yang mana regio ini dipisahkan oleh 2 sagittal plane dan juga 2 transverse plane. Dibagi menjadi right hypochondrium, epigastric, lumbar, umbilicus, inguinal, dan juga hypogastric region. Sedangkan untuk kuadran itu terdapat 4 kuadran berfungsi untuk deskripsi umum organ pada abdomen. Nah, kalau kuadran ini hanya dipisahkan oleh satu transverse transumbilical plane dan juga vertical median plane. Nah, berdasarkan subdivisinya, abdominal wall ini dibagi menjadi anterior wall, lateral wall, dan juga posterior wall. Yang akan dibahas lebih lanjut adalah anterior dan lateral wall yang menjadi biasa disebut menjadi anterolateral wall, karena batasnya juga merupakan batas yang indefinite. Nah, berdasarkan topografinya, anterolateral abdominal wall ini superiornya dibatasi oleh ribs cartilage ke-7 dan sampai ke-10 dan juga xiphoid process, sedangkan inferiornya itu oleh inguinal ligament dan juga anterolateral pelvic girdle. Nah, anterolateral abdominal wall ini bisa dibagi menjadi beberapa lapisan, di mana lapisan yang pertama adalah kulit, yang kedua adalah subcutaneous tissue, investing fascia, muscle, endoabdominalis atau transversalis fascia, extraperitoneal fat, dan juga parietal peritoneum. Nah, untuk muscle sendiri itu terdapat 5 otot yang berpasangan secara bilateral, yaitu ada 3 flat muscle, yaitu external oblique, internal oblique, dan juga transversus abdominis, dan 2 vertical muscle, yaitu rectus abdominus dan juga small pyramidalis. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai parietal atau peritoneum secara keseluruhannya, saya akan membahas inguinal region terlebih dahulu. Nah, di mana inguinal regional ini disebut juga sebagai groin area, yaitu area yang memanjang dari asis hingga pubik tubercle yang berfungsi sebagai keluar masuknya struktur di abdominal cavity. Ada 3 struktur utama yang harus dipahami, yaitu ada inguinal ligament, yaitu dia dense band yang menyusun bagian paling inferior dari aponeurosis, external oblique muscle. Kemudian ada juga iliopubic tract, yaitu penebalan batas inferior dari transversalis fascia yang paralel dan terletaknya itu di bagian posterior dari inguinal ligament. Nah, inguinal ligament dan iliopubic tract ini melingkupi area yang lemah dari abdominal wall di bagian inguinal region yang mana disebut sebagai myopectinal orifice. Nah, yang terakhir strukturnya itu ada inguinal canal, yaitu saluran oblik yang memanjang kurang lebih sekitar 4 cm secara inferomedial di sepanjang inferior dan inferior anterolateral abdominal wall. Letaknya itu superior dan sejajar dengan inguinal ligament. Selanjutnya akan membahas peritoneum. Nah, di mana peritoneum ini merupakan membran serosa yang transparan yang melapisi organ-organ di intraabdomen. Dia itu terdiri atas 2 lapisan secara general, ada parietal peritoneum dan juga visceral peritoneum. Yang parietal itu berhubungan langsung dengan abdominopelvic wall, sedangkan yang visceral itu berhubungan langsungnya dengan organ viscera. Keduanya itu mendapatkan supply yang sama dengan area yang dilapisinya, tapi kalau yang parietal itu rasa sakitnya cenderung localized atau terpusat, sedangkan yang visceral itu sakitnya cenderung generalized atau menyebar mengikuti dermatom. Seperti bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Nah, itu juga berdasarkan dari embryologiknya, di mana organ yang dari foregut itu akan sakitnya ke epigastric region, untuk organ yang midgut itu ke umbilical region, sedangkan organ yang hidden gut itu ke pubic region. Nah, dia itu juga sensitif terhadap stretching untuk yang visceral ini. Nah, selanjutnya ada juga peritoneal cavity yang merupakan ruangan antara 2 lapisan peritoneum, itu terletaknya di abdominal cavity dan juga pelvic cavity. Nah, isi dari peritoneal cavity ini merupakan
peritoneal fluid yang berisi atas air, elektrolit, leukosit, antibodi, dan juga interstitial fluid. Nah, ada juga istilah-istilah pada peritoneum, yaitu ada mesenteri, itu lapisan pada peritoneum karena adanya invaginasi peritoneum oleh suatu organ. Nah, ini gambarnya yang sebelah kiri. Mesenteri ini di setiap tempat namanya berbeda-beda, di mana kalau di small intestine disebutnya mesenteri, tapi kalau di kolon dan appendix disebutnya mesokolon. Untuk yang sebelah kanan itu ada omentum, yaitu lapisan ganda peritoneum yang menempel dari lambung dan ujung proksimal duodenum ke bagian sekitarnya di dalam abdominal cavity. Ini dibagi menjadi dua, ada yang greater omentum, itu ada 4 lapis peritoneum, dan ada juga lesser omentum, yaitu 2 lapis peritoneum yang menggabungkan lesser curvature. Sekian presentasi dari saya, terima kasih banyak dokter.